Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Ufiarni, Stambuk M1B1 18072 dari kelas C jurusan Ilmu Lingkungan, Fakultas Kehutanan dan Ilmu Lingkungan. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi sanitasi dan kesehatan lingkungan tentang sanitasi air bersih. Mungkin langsung saja pada rumusan masalahnya. Adapun rumusan masalahnya yaitu pertama, apa yang dimaksud dengan sanitasi air minum? Kedua, berapa kebutuhan air yang diperlukan untuk minum dalam sehari? Ketiga, berapa kebutuhan air di suatu rumah tangga untuk masyarakat di Indonesia dalam sehari? Keempat, air bersih dapat dimanfaatkan untuk kehidupan sehari, maka air bersih harus memenuhi persyaratan fisik, kimia, biologi, dan radiologi. Bandingkan dengan peraturan dari dua negara lain, apakah terdapat perbedaan? Jelaskan perbedaannya. Yang kelima, penyakit yang ditularkan melalui air dapat dibagi menjadi 4, yaitu waterborne disease, watericide disease, water-based disease, dan water-related insect vector mechanism. Jelaskan masing-masing bagaimana penularan jenis penyakitnya dan dampaknya terhadap kesehatan. Yang keenam, jelaskan upaya penanggulangan masalah sanitasi air bersih di Indonesia dan bandingkan dengan dua contoh yang diterapkan oleh negara lain. Tujuan masalahnya yaitu menjawab setiap pertanyaan yang berada pada rumusan masalah. Langsung saja, yang pertama, sanitasi adalah perilaku yang disengaja dalam pembudidayaan hidup bersih dengan maksud mencegah manusia bersentuhan langsung dengan kotoran dan bahan buangan berbahaya lainnya dengan harapan usaha ini akan menjaga dan meningkatkan kesehatan manusia. Sanitasi air bersih adalah suatu usaha yang menitik beratkan pada pengawasan beberapa faktor lingkungan dalam menyediakan air bersih yang memenuhi syarat kesehatan sehingga aman untuk dikonsumsi dan terhindar dari berbagai penyakit atau gangguan kesehatan. Yang kedua, kebutuhan rata-rata air yang diperlukan untuk minum dalam sehari. Air merupakan salah satu cairan yang sangat dibutuhkan tubuh. Oleh karena itu, banyak yang mengatakan bahwa setiap manusia harus minum 8 gelas air putih setiap hari untuk memenuhi cairan harian agar tubuh tetap terhidrasi. Ada pernyataan bahwa kebutuhan harian air putih antara laki-laki dan perempuan berbeda. Laki-laki setidaknya harus meminum 2 liter, sedangkan perempuan memerlukan sebanyak 1,6 liter untuk memenuhi kebutuhan cairan harian. Ukuran tersebut setara dengan 4 botol air mineral untuk laki-laki dan sekitar 3 botol untuk perempuan. Menurut Kementerian Indonesia, selain dari minuman, cairan juga dapat didapatkan dari asupan makanan, yaitu sekitar 20% cairan dari makanan dan dapat diperoleh dari konsumsi buah dan sayur yang mengandung air. Misalnya seperti semangka mengandung 90% air. Kebutuhan air per hari memang disesuaikan dengan berat badan seseorang. Ini berkaitan dengan metabolisme tubuh. Semakin berat tubuh badan seseorang, maka semakin tinggi metabolisme tubuhnya. Setiap hari orang kehilangan air melalui pernapasan, keringat, urin, dan buang air besar. Agar tubuh tetap terjaga, kebutuhan air per hari dapat ditambah dengan mengkonsumsi minuman dan makanan yang mengandung banyak air. Selanjutnya rata-rata manusia untuk mengkonsumsi air seperti slide di samping, yaitu misalnya pada gambar menghitung kebutuhan air seperti berat badan kali 50 ml sama dengan kebutuhan air yang harus terpenuhi dalam sehari. Contohnya berat badan 80 kilo. Jadi kebutuhan air yang diperlukan tubuhnya atau tubuh kita adalah 80 kali 50 ml. 4000 ml sama dengan 4 liter air. Yang ketiga, kebutuhan air di rumah tangga untuk masyarakat Indonesia. Pemakaian air rata-rata rumah tangga di perkotaan Indonesia untuk golongan ekonomi menengah ke bawah adalah
169,11 liter per orang per hari, sedangkan untuk golongan ekonomi menengah ke atas sekitar 247,36 liter per orang atau per hari. Kegiatan mencuci pakaian merupakan pemakaian air terbesar dalam rumah tangga setelah keperluan mandi. Mencuci menghabiskan air hingga 30% dari konsumsi air dalam rumah tangga secara keseluruhan, sedangkan 70% dari jumlah tersebut digunakan untuk pembilasan. Jika diringkas dengan bahasa sendiri, kira-kira seperti ini. Pertama, kebutuhan air minum sehari diperkirakan dengan menggunakan nilai minimum kebutuhan per hari per orang sesuai dengan menggunakan gedung yang direncanakan. Kedua, kebutuhan air dingin atau panas untuk setiap kali pemakaian pada jenis beberapa alat plumbing tertentu. Yang ketiga, kebutuhan air untuk peralatan air dan mesin yang memerlukan penambahan air harus diperhitungkan sendiri. Yang keempat, kebutuhan air untuk penambahan muka air kolam dihitung berdasarkan kelimpahan akibat penguapan atau pelimpasan. Yang keempat, persyaratan kualitas air fisik, kimia, biologi, dan radiologi, dan bandingkan apakah ada perbedaan dengan persyaratan dua negara lain. Perbedaan dalam peraturan mengenai persyaratan kualitas air bersih di Indonesia dengan peraturan dari dua negara. Menurut Permenkes nomor 907/Menkes/SK/7 2002 pada air minum. Yang pertama pada biologi atau bakteriologis, yang kedua radioaktivitas, yang ketiga kimia. Atau yang kedua kimia, yang ketiga radioaktivitas. Bisa dilihat pada slide di samping. Selanjutnya, parameter aspek fisik seperti suhu, kecerahan, ketiga kekeruhan, keempat salinitas, yang kelima debit air. Sedangkan aspek kimianya, yang pertama oksigen terlarut, yang kedua karbon dioksida, yang ketiga pH, yang keempat alkalinitas, yang kelima kesadahan, yang keenam amonia, yang ketujuh H2S, yang kedelapan nitrit, yang kesembilan nitrat, yang kesepuluh fosfat. Sedangkan aspek biologinya, yang pertama kelimpahan plankton, yang kedua kelimpahan bentos, yang ketiga kelimpahan perifiton. Ada nilai kisaran untuk budidaya ikan dan peralatan pengukurannya. Bisa dilihat pada slide di samping. Perbandingan dengan negara lain. Setiap negara memiliki perbedaan dalam menentukan kualitas air minum. Di Belanda, kerangka hukum sektor air Belanda terdiri dari Undang-Undang Pasokan Air tahun 2005 dan keputusan tentang pasokan air yang sesuai serta Undang-Undang Dewan Air tahun 1995. Dalam pemerintahan, dua kementerian bertanggung jawab untuk sektor ini. Itu Kementerian Perumahan, Tata Ruang, dan Lingkungan Hidup, disebut menggunakan singkatan Belandanya, bertanggung jawab atas penyediaan air dan layanan kesehatan masyarakat. Sedangkan di Amerika, penggunaan kembali air limbah olahan untuk pengguna yang tidak dapat diminum juga menjadi semakin umum. Polusi melalui pembuangan air limbah masalah utama di tahun 1960-an. Sebagian besar telah berhasil dikendalikan. Komisi Utilitas Publik atau layanan pembantu layanan yang dibebankan oleh utilitas swasta. Yang kelima, penyakit yang ditularkan melalui air dapat dibagi menjadi 4. Yang kelima, penyakit yang ditularkan melalui air dapat dibagi menjadi 4, yaitu waterborne disease, water-based disease, water-based disease, dan water-related insect vector. Yang pertama, waterborne disease. Ada peningkatan risiko penyakit yang terbawa air yang ditularkan melalui kontak langsung dengan air yang tercemar seperti infeksi luka, dermatitis, konjungtivitis, dan infeksi telinga, hidung, dan tenggorokan. Namun penyakit ini bukan termaksud epidemi yang rawan. Infeksi epidemi yang rawan yang dapat ditularkan langsung dari air yang terkontaminasi adalah leptospirosis, sebuah penyakit bakteri zoonosis. Penularan terjadi melalui kontak kulit dan selaput lendir dengan air, tanah basah, atau vegetasi seperti tebu.
atau lumpur yang terkontaminasi urin tikus. Terjadinya banjir setelah hujan deras memfasilitasi penyebaran organisme karena perkembangan tikus yang menumpahkan sejumlah besar leptospira dalam urin mereka. Jenis penyakit demam tifoid, kolera, leptospirosis, dan hepatitis. Dampaknya menyebabkan penyakit menular. Yang kedua, waterisid disease. Jenis penyakit waterisid disease yang berkaitan dengan kebersihan individu dan umum dapat berupa infeksi melalui alat pencernaan seperti diare pada anak, infeksi melalui kulit dan mata seperti trakoma, penyakit melalui gigitan binatang pengerat seperti leptospirosis. Penyakit yang ditularkan dengan mekanisme ini memiliki agen penyebab yang menjalani sebagian siklus hidupnya di dalam tubuh vektor ataupun sebagai intermediate host yang hidup di dalam air. Yang selanjutnya, yang ketiga, water-washed disease. Jenis penyakit water-washed disease yang berkaitan dengan kebersihan individu umum dapat berupa infeksi melalui alat pencernaan seperti diare pada anak, infeksi melalui kulit dan mata seperti skabis dan trakoma, penyakit melalui gigitan binatang pengerat seperti leptospirosis. Penyakit ditularkan dengan mekanisme ini memiliki agen penyebab yang menjalani sebagai siklus hidup di dalam tubuh vektor atau sebagian intermediate host yang hidup di dalam air. Yang keempat, water-related insect vector mechanisms. Jenis penyakit yang ditularkan melalui gigitan serangga yang berkembang biak di dalam air, misalnya filariasis, dengue, malaria, demam kuning. Yang keenam, upaya penanggulangan masalah sanitasi air bersih di Indonesia. Menurut saya ada 3 langkah strategis yang harus diambil oleh pemerintah untuk mengatasi masalah air bersih dan sanitasi, yaitu langkah pertama dan yang paling mendasar di sini adalah pemerintah terus menggalakkan upaya penumbuhan kesadaran masyarakat terhadap lingkungan sekitar. Hal itu sebenarnya telah dilakukan oleh pemerintah melalui program PHBS, yaitu perilaku hidup bersih dan sehat, yang mengupayakan untuk memberdayakan anggota rumah tangga agar sadar, mau, dan mampu melakukan perilaku hidup bersih dan sehat. Yang kedua, langkah kedua yang harus dilaksanakan setelah kesadaran masyarakat dapat ditumbuhkan, maka pemerintah menaikkan anggaran untuk meningkatkan fasilitas untuk mengakses air bersih serta sanitasi yang layak. Berdasarkan data yang telah saya tulis di atas, rata-rata daerah di Indonesia masih mengalokasikan 1,5% dari APBD-nya untuk pembangunan di bidang sanitasi. Hal itu tentu saja kecil dan seharusnya bisa ditambah untuk tahun ke depannya. Langkah ketiga, apabila dirasa APBD telah mencapai di titik maksimum sehingga tidak dapat dinaikkan lagi, pemerintah juga dapat menjalin kerjasama dengan lembaga-lembaga internasional yang berkaitan dengan hal ini, misalnya lembaga PBB seperti WHO atau World Health Organization. Di tingkat nasional, langkah untuk membantu ketersediaan air bersih di NTT patut diacungi jempol, dan itu tentu akan semakin dapat menjangkau daerah lainnya bila kerjasama itu dilakukan dengan lembaga-lembaga internasional. Perbandingan dengan negara lain, di Singapura misalnya, pemanfaatan resapan air lokal. Untuk pemanfaatan air lokal ini, PUB bertanggung jawab hal pengumpulan, produksi, distribusi, maupun reklamasi air di Singapura. Dalam proses pengumpulan, air hujan dimanfaatkan untuk dikumpulkan melalui sungai, kanal, dan drainase atau saluran air. Sedangkan di Jerman misalnya di Swiss Barat Mission. Untuk penanganan krisis air bersih, pemanfaatan bantuan USAID dalam bentuk bantuan teknis dalam pemanfaatan infrastruktur dan pemberian edukasi dianggap mampu membantu menangani permasalahan krisis air dan sanitasi di India. Kesimpulan, sanitasi air bersih adalah suatu usaha menitik beratkan pada pengawasan beberapa faktor lingkungan dalam menyediakan air bersih yang memenuhi syarat kesehatan sehingga aman untuk dikonsumsi dan terhindar dari berbagai penyakit atau gangguan kesehatan.
Menurut Kementerian Kesehatan Indonesia, selain dari minuman, cairan juga dapat didapatkan dari asupan makanan, yaitu sekitar 20%. Cairan dari makanan dapat diperoleh dari konsumsi buah dan sayur yang banyak mengandung air, misalnya semangka mengandung 90% air. Kebutuhan air per hari memang disesuaikan dengan berat badan seseorang. Ini berkaitan dengan metabolisme tubuh. Semakin berat tubuh badan seseorang, maka semakin tinggi metabolisme tubuhnya. Setiap hari orang kehilangan air melalui pernapasan, keringat, urin, dan buang air besar. Agar tubuh tetap terjaga, kebutuhan air per hari dapat ditambah dengan mengkonsumsi minuman dan makanan yang mengandung banyak air. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.